Oke, ada yang belum pernah pakai ChatGPT nggak? Boleh komen mungkin? Pernah pakai ChatGPT atau belum pernah? Oke, terus. Saya belum pernah. Job Daniel belum pernah pakai sama sekali. Nah, ya Kak, belum sama sekali. Baru tahun. Wah, sayang sekali. Ada juga yang belum pernah ya? Ya udah, mungkin saya introduction dikit ya. ChatGPT itu apa? Bisa buka di sini nih. Ini kayaknya semua orang harus tahu. Sangat-sangat membantu apapun gitu ya. Di sini, saya pakai yang berbayar. Kalau nggak salah $20 sebulan. Kalau nggak berbayar, dapatnya yang 3,5. Hasilnya memang nggak sebagus yang 4. Tapi di sini kita bisa chat apapun, basically. Jadi bayangkan ada orang lain di ujung sana, dia sangat-sangat pintar, dia punya pengetahuan pengetahuan se-internet gitu ya. Kita bisa tanya apapun, bisa minta tolong apapun. Yang paling simpel ya udah, siapa, apa itu Indonesia gitu. Enter. Dia akan jawab. Lebih kayak googling gitu ya, tapi bisa lebih konteks spesifik. Eh, Kalau googling kan ketemu Indonesia, mungkin dapat Wikipedia, panjang kan artikelnya. Kalau ini bisa lebih pendek, bisa juga minta lebih spesifik. Misalnya, uh, bentar ini kenapa nih? Saya pengen tahu di Indonesia ada berapa pulau ya? Kalau googling kan ya mungkin masih dapatnya Wikipedia gitu ya. Oh ini dapatnya angkanya. Oh banyak banget ya. Kalau pulau besarnya ada berapa? Saya cuma mau tahu kayak ya Sumatera, Kalimantan dan lain-lain gitu ya. Jadi ya anggap aja benar-benar anggap aja ada orang lain di sana yang mengerti bahasa kita. Bahasanya juga eh, fleksibel ya. Kita mau pakai bahasa singkat-singkat juga dia ngerti. Dan dia ngerti konteks percakapan di atas. Kalau googling kan nggak nemu nggak nyambung antara googling pertama, kedua, ketiga kan. Kalau kalau di sini nyambung gitu. Misalnya eh, yang paling besar yang mana ya? Kalau googling kayak gini kan juga nggak ngerti ya. Paling besar apa gitu. Cuma karena dia ngerti konteks di atasnya, tahu tuh yang di atas ini. Tahu bahwa ini nge-refer tentang Pulau Kalimantan. Ini bisa macam-macam ya, termasuk bisa kalau mau coba aja kayak tugas teman-teman copy paste. Kayak banyak melakukan nih mahasiswa-mahasiswa copy paste ke sini eh, dapat jawabannya apa enggak gitu. Kemungkinan bisa dapat. Bisa juga mungkin buat asik-asik gitu. Bikin dong puisi soal soal apa meja yang romantis ya. Romantis nggak ya? Ya begitulah. Kalau kita nggak suka puisinya kayak gini, minta aja lah direvisi. Tolong kepanjangan nih, tolong bikin cuma 2 paragraf aja gitu. Bisa juga. Tolong bikin belakangnya ada irama, ini udah ada irama ya. Eng. Oh ini enggak nih kan. Belakangnya ada iramanya, boleh juga. Minta translasi bisa juga. Tolong, atau benerin grammar ya. Um, Dia ngerti bahasa apapun ya. Bahasa Jawa juga ngerti. Uh, Tolong ubah kalimat berikut jadi bahasa Jawa. Aku pergi ke pasar beli apel. Aku lungo ing pasar tuku apel. Betul ya? Bisa juga sudah benerin grammarnya. Ada yang salah nih, misalnya saya nggak pede dengan tulisan ini gitu. In fact tadi 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 sore saya kan ngepost di LinkedIn ya tentang acara kali ini gitu. Saya bikin pakai bahasa Inggris dulu. Cuma nggak gitu pede. Udah bagus apa belum? Copy paste aja ke sini. Tolong bagusin dong gitu. Jadinya bagus. Nah ini harus dipakai. Bisa buat macam-macam ya. Sangat-sangat macam-macam. Nah, kita hari ini akan mendalami soal ChatGPT ini, tapi dalam konteks sebagai programmer.
kita akan mulai dengan yang basic dulu mungkin ya. Apa aja potensi ChatGPT? Nanti akan masuk ke integrasi ChatGPT, GPT dengan code. Jadi bukan kita yang komunikasi dengan GPT kayak sekarang ini, tapi biarkan komputer ngobrol sama GPT. Jadi komputer to komputer communication. Implikasinya apa? Aplikasinya apa? Nanti akan dibahas. Di akhir kita akan bahas soal chatting dengan dokumen. Jadi mungkin teman-teman punya banyak Google Docs atau mungkin dokumen-dokumen atau mungkin PDF gitu ya, PDF materi kuliah. Terus kadang-kadang kita pengen chatting sama PDF-nya. Ini bahas apa sih? Tolong di summarize dong. Oh ya, ini juga bisa summarize ya. Jadi coba copy paste dari manapun gitu ya. Terus di copy ke sini, tolong di summarize dong misalnya ini ya. Tolong summarize dong. Itu juga bisa. Nah, termasuk PDF juga sama. Ada PDF, materi kuliah, ada 200 halaman. Tolong bikin dalam 1 paragraf, 2 paragraf itu juga bisa. Atau mungkin bingung tentang konsep sesuatu di situ. Bisa tanya, ini maksudnya apa gitu. Jadi ya, itu sekilas soal GPT. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Pertama, mungkin ingin menyamakan cara belajarnya dulu. Ya, again, masing-masing orang beda-beda cara belajarnya. Cuma saya merasa di saat sekarang, cara belajar, mungkin saya tutup ya. Bentar. Cara belajar seperti ini paling enak. Jadi, not focus on what is written. Jadi, apa yang tertulis di sini, nggak usah terlalu jadi fokus teman-teman, tapi lebih ke konsepnya, ke artinya. Itu ngapain sih gitu. Karena apa yang tertulis, itu kita bisa googling. Mungkin sintaksnya nggak tahu nih, cara bikin looping di Python kayak apa nggak tahu. Googling aja bisa. Atau sekarang pakai ChatGPT juga bisa gitu. Di sesi sebelumnya, kemarin saya bahas soal mana kemarin ya? Kemarin kita bahas matematik ya. Soal ini sesi FTC, free trial class. Minggu depan ada juga free trial class. Jadi kalau pengen tahu lebih dalam, kita masih ada 2 sesi free trial class. Yang pertama membahas soal aplikasi AI, jadi langsung tuh bikin face emotion recognition. Jadi dia tahu given sebuah foto, apakah itu senyum, apakah itu marah, apa sedih gitu. Ya akan nyoba bikin modelnya. Di hari kedua kita back to basic, kita masih masuk lagi ke matematiknya. Nah, kemarin saya habis ngisi materi soal linear regression ya. Nah, ini banyak codingnya nih. Banyak coding-coding gini. Cuma saya nggak coding. Saya nggak nulis ini sama sekali. Saya cuma nulis yang atas ini aja. Terus kebikin deh sama VS Code, sama Copilot gitu. Jadi untuk saat ini, mungkin beda ya. Kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya masih bilang ke teman-teman, ya perlu paham ini apa nih? Ini parameter pertama apa, kedua apa? Bagaimana membuat ya limitnya, labelnya gimana pakainya gitu ya. Tapi untuk sekarang, I think udah nggak gitu relevan lagi. Untuk bikin ini, saya cuma kasih komen ini gitu. Ya udah ini dibikin. Jadi cara belajarnya sangat-sangat beda. Ini hampir sebagian besar code di sini bukan saya yang nulis. Nah, ya jadi itu ya. Udah agak beda cara belajar sekarang. Nggak usah fokus banget sama yang tertulis, tapi lebih ke artinya apa. Sama juga implementasi itu bisa berubah. Lebih penting konsep. Jadi, apalagi di front end, back end tuh ya, terutama front end. Cepat banget berubahnya. Bisa jadi yang tahun ini populer, tahun depan udah nggak populer lagi. Implementasinya udah berubah, tapi konsepnya masih sama. Kalau kita fokus pada implementasi, dan hanya implementasi, tahun depan pengetahuan kita udah kadaluarsa. Sementara kalau kita fokus pada konsep itu akan ke bawah terus gitu ya. Terakhir, sinteks itu udah nggak gitu penting. Jadi, kayak misalnya, ini bagaimana installnya, itu juga ya udah googling aja, atau bahkan di Copilot di sini, sorry, ini ada namanya Copilot X. Di sini saya bisa tanya sih, how to install OpenAI via PIP gitu. Dia akan mikir, akan ngasih jawabannya. Oh, gini caranya. Ya udah copy paste aja ke sini. Atau mungkin bingung, PIP itu apa sih?
Ya tanya aja, what is speed? Dia akan bantu jawab. Dan seterusnya. Jadi ya, sinteks udah ya masih penting, tapi fokusnya lebih baik ke semantik. Semantik itu adalah artinya. Itu apa sih gitu. Mungkin saya pernah belajar cukup banyak bahasa pemrograman ya. Python, Java, JavaScript, Ruby, Golang, apalagi Scala pernah main-main, Kotlin pernah, Rust. Cuma ya nggak pernah ingat gitu. Kadang mungkin selama ini codingnya pakai Python misalnya di sini, tapi di project lain harus pakai JavaScript. Ya mungkin udah lupa cara looping gimana. Cuma karena saya mementingkan konsep, ketika pindah bahasa, ya kurang lebih sama gitu. Saya nggak tahu loh cara open file di Python kayak apa. Sekarang juga nggak tahu gitu. Pasti akan googling atau mungkin minta GPT aja, tanya aja di sini. How to open a file in Python. Dapat code-nya, copy paste ke sini. Yang penting tahu konsepnya ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, ya kita masuk ke materi gampang dulu tentang prompt engineering 101 gitu ya. Jadi lebih ke ya tadi GPT itu bisa ngapain aja out of the box. Jadi tanpa dikasih apapun, kalau kita chat di ChatGPT atau mungkin ya kalau kita chat di ChatGPT, kita bisa dapat apa aja. Cuma di sini saya nggak ingin pakai UI-nya ChatGPT, saya ingin pakai dari sini ya, langsung coding aja. Ini bisa cepat aja, ini instalasi OpenAI library. Again, cara installnya kayak apa, nggak gitu penting. Nah, setelah diinstal ini kayak download library-nya ya. Setelah di-download, kita bisa pakai nih, import OpenAI. Kita perlu initialize dengan key-nya. Jadi key ini rahasia, karena bayar ini OpenAI-nya. Dan ini cara buat identify ini siapa gitu. Nanti tagihannya masuk ke siapa. Jadi ini nggak saya kasih ke teman-teman, ada di secret file, namanya .env. Ya ada key-nya lah. Again, ini nggak gitu penting. Ini buat initialize. Terus, nah ini saya bikin, jadi kalau mau pakai OpenAI, caranya sebenarnya pakai ini sih, openai.chatcompletion.create, bla 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 gitu. Cuma ini dirasa cukup panjang, akhirnya saya bikin function helper namanya chat. Chat itu makanya gimana, langsung aja lihat di bawah ya. Jadi detailnya memang kayak gini. Yang ini sebenarnya cukup simpel ya, sangat-sangat simpel. Tapi saya bikin lebih simpel lagi, yaitu function chat. Nah, coba langsung aja ke bawah. Cara makainya pertama ini, chat sama teksnya. Terus di sini saya bisa milih modelnya mau pakai apa. Di sini pakai 3,5. Tapi bisa juga pakai 4. Nah, kalau teman-teman lihat, terutama yang belum pernah coding ya, kalau lihat ada chat something, itu bayangkan kayak ini, di copy semua ke ChatGPT. Ini copy semua ke ChatGPT. Gitu, di enter. Nah, ini output yang di sini, itu sama dengan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi supaya saya nggak perlu switch ke ChatGPT. Kalau nemu chat, artinya ngetik ini di chat, semacam ngetik itu di ChatGPT. Di sini saya bilang modelnya GPT 3,5, berarti pakai yang pakai yang 3,5, tapi ada 4 juga. Nah, untuk seterusnya saya akan pakai yang 4 karena jauh lebih powerful. Kalau di sini nggak saya sebutin modelnya, nggak ada model sama dengan apa, itu artinya pakai GPT-4 ya. Ini GPT-4. Hasilnya ya kalau dalam konteks ini beda dikit ya. Ini atas GPT 3,5, ini GPT-4. Ini agak panjang ya. Ya, biasanya lebih bagus yang GPT-4. Terus ada juga konsep streaming. Streaming tuh kayak langsung aja execute ya. Nah, streaming itu kayak ngetik kata per kata. Kata per kata. Nah, kalau yang bukan streaming, itu ya udah bukan kata per kata. Yang ini, saya bilang streamnya sama dengan false. Ketika di enter, nunggu aja lama, mungkin sampai 11 detik, nggak muncul apa-apa. Baru kemudian nanti muncul hasilnya utuh gitu. Jadi OpenAI menyediakan dua ini. Bedanya apa? Oh, ini lebih cepat ya kadang. Bedanya kalau ini ngomongin secara user experience ya. Kerasa lebih cepat kan?
Karena mata kita melihat ada sesuatu progres yang diketik. Sementara kalau ini blank aja gitu, nggak ada apa-apa, kayak lemot. Padahal ya sama aja gitu ya. Biasanya sama sih ini, biasanya sama, sama aja. Ya efek UX lah. Jadi untuk statusnya biasanya kita pakai yang stream sama dengan flow ya, yang streaming. Itu sama dengan kalau di ChatGPT, ini kan balasnya juga, halo selamat malam. Ini kan balasnya juga ketik per ketik ya. Ya, ya ini bisa jadi teman curhat ya. Eh, Pusing nih, hibur aku dong. Saya merasa seperti sebuah tenda. Telah camping terlalu lama. Nggak ngerti apa maksudnya. Ya, nah di kalau di codingnya ada yang namanya system message. Ini sangat-sangat menarik. Jadi system message tuh kayak apa ya? Root comment, kayak bayangkan ada orang gitu. Bayangkan GPT adalah manusia. Manusia itu bisa kita kasih SOP. Kamu kalau ada orang, kamu ngomongnya dengan cara seperti ini dong. Kamu ngomong dengan cara yang ramah. Atau bisa juga kamu ngomong kayak anak SD gitu. Atau macam-macam. Nah, itu ditaruh di system message. Jadi ini kayak ya SOP di awal, atau bisa juga bikin karakternya ya. Kamu orang yang baik, kamu orang yang galak, kamu orang yang judes gitu bisa. Nah, di ini function punya saya tadi ya. Saya bikinnya kayak gini. Jadi ada system message sama dengan apa. Jadi bayangkan ini sebagai ya SOP dasar yang dikasih ke seseorang bernama GPT. Kemudian ini chatnya. Jadi SOP-nya kayak gini. Kamu adalah bot yang friendly, membantu Windows 95. Mungkin di sini ada yang live 95 ya. Ya ini komputer pertama saya dulu pakai Windows 95. Customer support-nya, kamu jawab dengan bahasa yang mudah dipahami. Kamu harusnya ngasih beberapa opsi jawaban, terus opsinya ditampilin dalam bentuk list. Gitu. Terus chatnya ini, gitu. Chat dari usernya ini. Kalau ini kita jalankan, dapat ini. Ini jawabannya. To connect to the internet on Windows 95, ada dua cara nih. Pakai ini, ada juga pakai ini gitu. Dan ini sesuai instruksi tadi. System message itu anggap aja sebagai instruksi ya. Sesuai instruksi, tolong di dalam bentuk number list gitu. Dikasih kan dalam bentuk angka, ada nomornya. Kalau kita nggak suka dengan output itu, tinggal ganti aja di sini. Kalau pengennya bentuknya paragraf gitu, ya udah. Ini the output should be in paragraph. Enter. Nanti, nah ini jawabannya. Oh enggak ya, enggak paragraf ya. Oh paragraf sih ke kanan gitu ya. Jadi nggak enak bacanya, karena pakai titik kan tadi. Ya, bisa juga dibikin kayak nggak friendly nih gitu. Bisa juga, tinggal ganti aja di sini. Jawabannya juga Judas, forget about it. Ya, ya jawabannya Judas lah gitu. Atau bisa juga dibikin kayak rapper gitu. Jawabannya agak kayak nyanyi dong. Gimana cara kontak ke internet? Jadi lagu. CRM ini bisa jadi lagu nih, bisa dinyanyikan. Ya. Jadi itu ya, sistem message adalah instruksi. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan, silakan. Perbedaan yang signifikan apa antara yang berbayar sama yang gratisan? Banyak. Gimana jelasin ya? Kadang halusinasinya. Jadi jawaban yang di sini belum tentu benar ya, terutama yang baru pakai ChatGPT. Jangan langsung percaya dengan semuanya. Kadang jawabannya salah. Nah, kalau di GPT-4 jawabannya halusinasinya udah berkurang gitu. Terus ya lebih smart aja sih dia. Agak susah jelasinnya. Coba aja. Walaupun belakangan ada paper yang nulis bahwa performa GPT-4 ini turun nih dibandingin beberapa bulan lalu, somehow sekarang performanya turun.
Misalnya untuk tanya pertanyaan matematika nih, apakah ini bilangan prima gitu. Dulu bisa jawab, tapi sekarang kok nggak bisa. Jadi ya ya masih cukup eksperimental ya semuanya. Di GPT-4 ini ada juga yang namanya code interpreter. Kemarin udah sempat dibahas ya di webinar pertama, tapi di sini bisa kayak gini, line line of y sama dengan 2x gitu. Nanti dia bisa outputnya gambar. Tunggu sebentar. Ini dia sebenarnya bikin code ya. Bikin code. Terus kemudian nih bisa gambar di sini. Kalau teman-teman coding, kasih soal codingnya ke sini, kemungkinan dia bisa jawab hasil code-nya. Silakan dicoba. Apakah ChatGPT bisa menjadi customer service yang bisa merekam segala instruksi yang telah diberikan sesuai SOP dan semacam kayak bot gitu? Bisa, bisa banget. Remember tadi ada namanya system message kan? Itu kan SOP. Kalau mau dia berlaku sebagai customer service, ya udah bilang aja kayak gini. Cuma dikasih lebih banyak detailnya aja. Oh, kalau ada masalah kayak gini, seperti kayak kita nge-train orang kan, perlu diajarin kan. Kalau ada yang tanya soal ini, jawabnya kayak gini. Kamu manggil customer dengan sebutan sis atau bro gitu. Atau mungkin dengan kata Anda atau kamu, itu kan bisa kita ajarin. Bisa, nanti akan masuk ke situ. Contohnya. Ini lagi bahas ChatGPT. GPT lebih tepatnya, tapi via programming-nya. Oke. Kalau misalnya ada klasifikasi teks yang pakai Introvert atau yang lain. Belum pernah sih. Belum pernah bandingin performanya kayak apa. Nah, lanjut dulu ya. Ya, terus bisa ngapain lagi? Kita bisa bikin persona gitu. Persona tuh kayak apa ya? Kayak karakteristik orang gitu kan? Atau mungkin keahlian masing-masing orang. Caranya gimana? Caranya main di sistem message aja. Kayak gini, kita mau bikin orang yang tugasnya buat nge-summarize. Ya udah tinggal bilang di sini, tugas kamu adalah nge-summarize menjadi 2 paragraf, 2 sentence, dan lain-lain gitu. Tolong balikin dalam list. Bisa juga suruh bikin puisi. Again, ini yang baru datang mungkin ya. Chat ini sama aja kayak kita copy paste ke sini ya. Ini sama aja kayak kita copy paste ke ChatGPT. Kasih di sini. Terus ya dia bisa bikin sesuatu kan. Bisa bikin puisi. Translator juga bisa gitu ya. Nah, enaknya adalah karena kita ngomongin coding ya, kan goal dari talk ini bukan memakai ChatGPT, tapi membuat komputer bisa komunikasi dengan ChatGPT. Jadi komputer to komputer communication. Di sini kita udah bisa bikin nih. Kita bisa bikin function summarizer yang nggak ada code apapun di sini. Kalau sebelum era ChatGPT mungkin di sini kita harus baca text by text gitu, kata per kata, terus coba cari mana kalimat intinya, ada if else, ada looping di situ, kemudian balikin sesuatu. Cuma di sini nggak ngapa-ngapain. Code-nya kita cuma instruksi dalam bahasa Inggris. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, makanya gimana? Ya udah tinggal dipakai aja fungsinya tadi. Summarizer, kontennya apa? Tinggal dipakai. Kita kasih kontennya. Ini saya dapat dari Wikipedia. Ini cukup panjang sebenarnya. Kalau ke kanan, ini cukup panjang. Ketika ini dieksekusi, outputnya dapat ini gitu. Summarize dalam bentuk 2 poin. Sama yang lain, poem maker, kita kasih judulnya Mac and Windows gitu. Ini kan nanti akan diinjek ke sini ya. Jadi sistem message-nya, SOP-nya ini, kemudian kontennya tadi adalah Mac and Windows gitu. Jadi dia akan bikin puisi soal Mac and Windows. Jadi puisinya. Kenapa dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris? Simply karena
Di sini saya bilang bahasa Indonesia. Kalau mau bikin bahasa Sunda gimana? Ya udah ganti aja Sunda di sini. Atau bahasa Jepang gimana? Ganti aja jadi Japanese. Sangat-sangat gampang ya. Ya, jadi puisinya. Nah, berarti kita sudah bisa membuat metode, ini function biasa ya, Python function biasa, yang bisa melakukan ini gitu, dengan effort yang sangat-sangat minim. Cuma bikin kayak gini. Nah, ini contoh lain, translator, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Indonesianya apa, dapat. Ini kalau saya, ya coba dieksekusi ya, biar kerasa. Ini dieksekut, yang translator coba dieksekut, ya, ini outputnya. Saya coba jawab pertanyaan dulu ya. Saya ragu buat beli ChatGPT Pro karena udah makin banyak produk AI dan banyak dibanding dengan performa ChatGPT itu sendiri. Contohnya apa ya produk AI-nya? Ya cobain aja semuanya. Kalau ada yang bagus ya udah pakai. $20 itu ya mungkin terasa mahal ya 300 ribuan. Tapi sangat-sangat membantu sih. Menurut saya, misalnya kita hitung ya, kalau udah kerja kan, sebulan gajinya berapa, dibagi 20 hari atau 25 hari, berarti kan itu gaji sehari, kemudian dibagi 8 jam. Berarti kan per jam itu kita gajinya berapa. Kalau si tools apapun, entah Copilot atau ChatGPT, bisa membuat kita lebih produktif 2 jam aja gitu. Jangan-jangan itu nilainya juga sudah lebih banyak daripada 300 ribu. Kita bisa nyantai, atau kita bisa juga melakukan hal lain yang lebih produktif. Jika misal kita instruksikan sebuah cerita, tapi tidak terampil dalam menggambar, melakukan rekomendasi gambar yang diberikan. Bisa gambar, tapi bukan pakai ChatGPT. Makanya namanya macam-macam. Yang terkenal tuh Midjourney, ini, atau DALL-E. Ini punyanya OpenAI juga, satu perusahaan sama GPT. Atau mungkin yang murah pakai Bing sih. Di Bing kita bisa kasih deskripsi aja, pengen gambar apa. Bing Chat ya, bukan yang ini. Nanti dia akan gambar sesuai dengan teks itu. Cuma so far nyoba-nyoba yang bagus itu Midjourney. Bisa lihat di sini. Ya intinya cuma kita kasih deskripsi, nanti dia bisa menggambar sesuai deskripsi itu. Apakah bisa kalau pakai ChatGPT untuk admin media sosial secara otomatis? Bisa aja. Kemarin saya diminta sama tim ya buat yang ngurusin ini, buat bikin poster kan. Ada judul talk hari ini, ada foto saya, sama ada quote gitu. Saya bikin sendiri sih quote-nya, cuma nggak gitu bagus mungkin ya. Ya kalimat bahasa Inggris standar orang Indonesia gitu. Terus kan pengennya keren ya. Ya udah copy aja ke ChatGPT. Ini Inggris yang saya bikin. Tolong bikin jadi bahasa yang lebih keren dong gitu. Enter. Dapat tuh. Tapi bahasanya terlalu susah, terlalu canggih. Kayaknya saya juga nggak ngerti malahan. Ya udah bilang aja, tolong bikin lebih simpel. Bisa. Dapat. Jadi bikin caption Instagram atau apapun gitu bisa sih. Kenapa ChatGPT nggak bisa ngasih informasi yang spesifik? Nah, itu akan kita bahas nanti. GPT-4 bisa pakai foto, harusnya bisa, tapi kayaknya belum dapat aksesnya ya. Jadi kalau dari papernya GPT-4, itu bisa kita kasih foto, bisa tanya tentang foto itu. Misalnya foto anjing sama kucing lagi berkelahi gitu. Upload aja, terus kita bisa chat, ini lagi ngapain ya gitu. Yang menang kira-kira siapa ya? Itu bisa jawab. Cuma saya belum nyoba sendiri. Sistem message bisa pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, bisa dua-duanya. Sistem message ini, yang di atas, ini, SOP-nya, bisa dalam bahasa apapun. Kalau ChatGPT dia bisa paham konteks sebelumnya. Kalau API bagaimana? Ada mungkin overlap konteks nggak ketika yang komunikasi lebih dari satu orang? Oh, kalau pakai API harus kita pisahin sih, supaya masing-masing orang komunikasinya beda dengan yang lain.
Terus kalau pakai API kita harus ngasih history chat yang sebelum-sebelumnya juga, gitu. Jadi nggak bisa cuma current aja ya, tapi historinya perlu dikasih juga setiap kali ada API call. Lanjut dulu ya. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, context injection. Kalau codingnya bisa pakai Python atau JavaScript, ada juga JavaScript. Udah ada library OpenAI JavaScript. Cuma di data science community yang lebih banyak dipakai itu sekarang masih Python. Jadi kalau in fact OpenAI ketika rilis library itu juga pertama ngasihnya Python. Nah, context injection. Gimana misalnya mau tadi ya pertanyaan, ChatGPT nggak punya pengetahuan soal internal organisasi. Jadi kalau tanya siapa nama CEO kita gitu, ya nggak tahu gitu kan. Gimana supaya tahu? Gampang, tinggal ajarin aja. Yang paling simpel adalah masukin aja ke sistem message. Contoh, pakai contoh di sini ya. Siapa CEO perusahaan saya? Gitu. Harusnya nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Tapi kalau di atasnya kita kasih konteks, CEO perusahaan apa ya? Serba bisa, PT Serba Bisa adalah Bapak Bambang. CTO-nya adalah Bapak Budi. CFO-nya adalah Ibu Nuri. Terus di bawahnya, ini hanya asumsi dari kita sudah menginjek itu, sudah ngasih informasi itu ke ChatGPT, kemudian chat dari user itu di bawah sini. Siapa CEO-nya? Gitu. Tentunya bisa kan? Bapak Bambang, karena di atasnya udah dijelasin. Cuma yang bagian atas ini dari kita, dari yang coding GPT-nya, yang bawah ini input dari user. Jadi ini namanya context injection, diinjek di atasnya. Seberapa banyak konteks yang bisa diinjek, itu tergantung modelnya. Ada GPT-4, ada multiple juga, ada yang bisa panjang. Yang panjang itu bisa sampai puluhan halaman atau ratusan halaman, kalau di-convert ya. Jadi bisa aja kayak kita punya dokumen legal nih, gitu ya, perjanjian kerjasama apa gitu kan. Copy aja ke sini semuanya, terus di bawah tanya aja, ini perjanjian soal apa sih? Ini ada yang aneh nggak gitu? Bisa. Atau mungkin kalau materi kuliah gitu, copy paste aja semuanya di sini, terus tolong summarize atau di atas tuh bahas apa ya? Itu bisa. Ini yang paling simple, namanya context injection. Kalau di codingnya kita bisa masukin ke konten, bisa juga masukin ke sistem message. Yang dilakukan sebenarnya cuma inject. Ini kalau ini di Python namanya string interpolation. Di bahasa lain juga sama. Intinya adalah ini ada string, ada kalimat ini. You have to translate the following gitu. Tapi yang bagian ini itu diambil dari parameternya. Jadi ini itu parameternya kan parameter pertama source language itu Indonesian kan. Ini akan diinjek ke sini. Jadi bisa dibaca sebagai you have to translate the following Indonesian sentence to target language di sini Javanese menjadi bahasa Jawa in style-nya. Style ini dari sini. Di sini saya bilang kromo inggil. Ya, cuma gitu ya, cuma main string interpolation. Terus yang terakhir ini yang ingin ditranslasikan. Ini kontennya di sini. Jadi ini translator with more context itu yang atas ini kan. Saya bilang ingin terjemahin dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa, stylenya pakai kromo inggil. Ini kalimatnya. Jadi, nggak tahu ini benar apa nggak. Sangat membantu kalau. Terus bisa juga mau casual gitu. Bisa juga bahasa Jawa yang casual. Ono sapa sing iso nulung aku gitu. Beda kan? Ini namanya context injection. Nah, context injection ini bisa macam-macam. Bisa juga kasih knowledge gitu, external knowledge. GPT kan nggak tahu tadi kan CEO-nya siapa. Tapi kita inject nih external knowledge ke sini, sehingga dia tahu. Sama, di sini juga sama. Misal ini, kamu adalah event organizer.
kamu akan membantu customer untuk register untuk sebuah event gitu. Terus ada yang tanya nih, ini menarik ya, ini bahasa Inggris tapi di sini bahasa Indonesia, dan dia bisa jawab. Gimana cara registrasinya ya? Dijawab nih, bla 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 panjang gitu kan. Tapi ini bohong semua, ini halusinasi. Karena kita juga nggak, siapa yang bilang ada tombol submit? Siapa yang bilang ada tombol daftar? Nggak ada gitu. Karena kita nggak ngasih konteks, makanya GPT ya udah berdasarkan apa yang dia karang aja. Nah, gimana supaya lebih outputnya lebih sesuai? Kita bisa inject konteksnya. Caranya gimana? Ini halusinasi ya sebutannya. Ini agak coding dikit, tapi sebenarnya yang dilakukan di sini, saya ngasih konteks nih untuk register, buka URL ini. Yang bikin ini bukan saya, ini Copilot. Jadi bahkan kalimat ini diketikin sama AI. Ya, untuk bayar caranya gini gitu. Ini kan SOP-nya. Ini knowledge yang pengen diinjek. Kemudian saya injek di sini. Jadi ketika manggil event organizer, saya injek knowledge-nya. Behind the scene, sebenarnya ini sama aja kayak gini. Ini pertanyaannya, di atasnya ada ini, terus ini di copy, terus how to pay, ini title-nya. Terus kemudian how to pay-nya ini di copy. Ya, code-nya agak main ini ya, convert class menjadi string. Ya, tapi anyway, outputnya cuma seperti ini sebenarnya. Terus pertanyaan dari user taruh di bawah. Nah, dia karena udah diinjek konteksnya, dia bisa jawab sesuai kan? Dan ini konteksnya bahasa Inggris, how to register. Pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, agak nggak formal, tapi bisa dijawab ya. Dan dia menyesuaikan. Ini dalam bahasa Inggris kan? Karena saya tanyanya bahasa Indonesia, jawabannya juga bahasa Indonesia. Jadi dia mentranslasi yang di atas ini menjadi bahasa Indonesia. Ini bisa juga lebih spesifik ya. Ini kan pembayarannya credit card, bank transfer, e-wallet. Bisa bilang kayak bayarnya bisa pakai apa ya? Dia harusnya bisa jawab ini. Kartu kredit, bank transfer, e-wallet. Kalau pakai QRIS, bisa nggak ya? Ya, nggak bisa ya. Jadi tadi kalau ada yang pertanyaan soal customer service, konsepnya kayak gini, diinjek. Oke. Lanjut dulu ya. Atau mungkin stop dulu deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Perbedaan konteks injection sama question answering apaan ya, Kak? Oke, nanti akan dibahas di bawah. Konteks injection itu dimasukin ke konteksnya. Cuma konteks yang bisa dimasukin ke sini juga nggak bisa unlimited. Kalau question answering, mungkin lebih tepatnya embedding, itu bisa unlimited. Nanti akan dibahas. Berapa maksimal banyaknya model independen yang bisa dipakai agar bisa dipakai banyak use. Kurang paham pertanyaannya apa? Ya, mungkin bisa tambah konteks. Kak, Ya. maaf mau nanya Kak. Tadi aku masih kurang paham yang injek konteksnya itu Kak. Mau bisa dijelasin lagi? Kasih. Ya, injek konteks itu sama aja kayak di sini. GPT kan general model ya, foundation model. Dia ditrain berdasarkan data di internet dan lain-lain gitu ya. Tapi dia nggak tahu data spesifik tentang konteks kita. Misalnya kita bikin panitia pendaftaran BEM atau mungkin acara apa gitu. Terus orang tanya, bayangkan ini chatbot yang kita bikin gitu. Atau nggak usah jauh-jauh deh, dia bisa bilang nggak siapa nama orang tuanya
Siapa tadi namanya? Himawan. Ya, dia nggak tahu gitu. Dia nggak punya konteks itu. Tapi supaya dia tahu, bisa kita kasih konteks di atasnya. Himawan adalah seorang pelajar di SMA 1 Yogyakarta. Bapaknya bernama Agus Suprapto. Ibunya namanya Ani. Umurnya 18 tahun. Ini namanya konteks injection. Jadi diinjek di atas. Yang injek bukan orang yang tanya ya. Jadi ini pertanyaan dari user. Ini injeksi dari kita. Jadi kan pertanyaan dari user itu, kalau kita bikin programnya sendiri, itu kan akan masuk ke kita kan pertanyaannya. Nah, setelah masuk ke kita nggak langsung ngasih ke OpenAI, tapi kita injek pengetahuannya di atasnya. Tambahin aja di atasnya. Nah, yang udah ditambahin ini, segini ini, yang dikasih ke OpenAI. Nah, ini dapat ya jawabannya. Sekali itu Oh, sih konteksnya. berarti user cukup ini aja pertanyaan aja ya. Jadi buat konteksnya itu kita harus siapin dulu ya kayak sebagai Iya. provider. Konteksnya ini dari kita. Dan ini bisa panjang ya, nggak cuma segini. Bisa puluhan halaman bisa juga kita masukin. Satu lagi Kak, maaf. Ya. Berarti kan tadi CS ya itu konteksnya ya, customer service ya modelnya ya. Berarti customer tuh harus dalam posisi login ya kayak sebelum nanya ke AI-nya ya kayak. Atau Enggak, nggak tergantung. harus. Enggak mesti. Tergantung program kita seperti apa. Kan Oke. customer nggak pakai ChatGPT kan, tapi akan buka www.levifikri.com gitu. Di situ ada chat UI-nya. Customer tinggal nulis ini kan, masuk ke server kita akan inject ini, dikirim deh ke ChatGPT. Ya, jadi nggak usah login nggak apa-apa. Oke, thank you Kak. Ya. Prompt tanya dulu terus. Teksnya di bawah itu efektif tidak, Kak? Kurang paham pertanyaannya. Mungkin bisa lengkapin. Dokumen yang banyak. Nah, itu kan GPT Max. Bagaimana jika kita punya lebih dari itu? Ya, ini nanti akan dibahas di akhir. Jadi, ini ada limitasinya. Konteks yang bisa diinjek di sini tuh ada maksimum tokennya berapa. Memang makin nambah ya. Dulu cuma sekian gitu. Cuma ke sini ada yang bisa nambah versi yang baru tuh bisa makin banyak lagi. Bahkan ada kompetitornya OpenAI, Anthropic, itu bisa lebih banyak lagi gitu konteksnya. Nah, tapi kalau banyak banget gitu, caranya gimana? Nanti akan bahas di akhir sesi. Oke, lanjut ya. Outputnya bisa juga di custom. Jadi biasanya kan teks ya. Kalau kita bilang nih, gimana cara bake a cake, bagaimana masak, kita juga copy di sini kan. Ya, dia akan ngasih jawaban yang dalam bentuk kalimat lah, panjang. Cuma, konteks dari talk ini kan pingin komputer to komputer communication. Kalau bentuknya kayak gini, ini susah buat komputer misahin. Misalnya, di code kita kan pingin dipisahin ya, ingredient masuk ke objek sendiri, instruction masuk ke objek sendiri gitu. Kalau bentuknya kayak gini susah, harus kita pause manually, kita pisahin sendiri. Nah, gimana caranya supaya enak dibaca? Tinggal minta aja ke ChatGPT. Please output the steps in numbered list. Ini kita taruh di system message. Dia akan ngikutin. Again, ini SOP-nya kan. Kalau disuruh outputnya dalam bentuk numbered list, ya dia akan bikin. Dan even better, bisa kita minta balikin dalam bentuk JSON. JSON buat yang coding ya, itu kan umum ya, sangat mudah buat dibaca sama code kita. Ini outputnya. Masih jelek ya outputnya. Ada step -1, kayak gini gitu. Bisa dibagusin lagi nggak? Bisa. Bilang aja. JSON formatnya adalah step gitu. Ini bebas ya, dia cukup fleksibel enough. Again, bayangkan ada orang gitulah
kalau orang paham dengan bentuk kayak gini, GPT juga kemungkinan paham. Ini kan simbol untuk apa ya kan? Terus ini ya kayak placeholder. Formatnya kayak gini. Jadi deh gitu. Jadi kalau dibandingin yang atas kan, ini ada objek di dalam array. Saya nggak pengen ada ininya, pengen array aja. Bisa. Cuma masih nggak enak ya, dan angkanya kan. Ya bilang aja, don't include numbers. Nah, hasilnya dapat gitu. Atau ada opsi lain, daripada ngasih instruksi, bisa juga kita kasih contoh aja. Jadi, daripada kasih instruksi, kasih contoh aja. Ini sama kayak tadi, cuma kita nggak ngasih instruksi outputnya kayak apa, cuma saya bilang, contohnya kayak gini loh, gitu. Contohnya ini. Di sini saya nggak kasih nomor, ini nggak kasih objek di dalam array-nya. Ini apapun boleh ditulis di sini. Hasilnya udah benar. Gitu. Dan bisa lebih bagus lagi, bisa dibikin lebih kompleks. Ya ini kan cuma step by step-nya. Cuma saya ingin ada informasi tentang untuk masing-masing step ini butuh tool apa aja. Misalnya ini butuh oven kan. Ini butuh apa nih? Cake pan. Ini butuh baking powder dan lain-lain. Bisa kita bilang aja di sistem message-nya. Saya pakai contoh format output ya. Kasih contoh ya. Enggak ding. Saya bilang tolong balikin dalam JSON list. Terus balikin juga ingredient sama tools-nya di masing-masing step. Contohnya adalah seperti ini. Step-nya open the oven, ingredient-nya nggak ada, tools-nya butuh oven. Kalau ini ingredient-nya butuh cake, tools-nya butuh oven gitu ya. Ini contoh aja. Bisa apapun contohnya. Dan ini penting ya, yang di sini dia bisa memahami bahwa yang masuk ke ingredient itu adalah ya bahannya, yang masuk tools itu adalah alatnya. Kita kasih contoh kayak gini. Kalau di execute, again ini cuma masukin di system message ya dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga bisa. Outputnya bagus. Ini outputnya. Stepnya dikasih tahu, toolsnya oven, nggak butuh apapun. Di sini dia bisa bilang butuh pen, ingredientnya butuh ini. Ini juga sama, sugar, butter. Dia dapat dari sini kan. Nah kalau udah kayak gini, bisa kan teman-teman bayangkan bikin front end website atau back end website buat nge-parse ini, terus nampilin nih jadi websitenya. Dipisahin sebelah atas tuh ada stepnya, di bawahnya ada tabel gitu, ingredientnya ini gitu. Di bawahnya lagi ada tabel juga tools-nya. Itu jadi sangat-sangat gampang dibikin karena udah bentuknya JSON. Yang jarang coding, mainan front end engineer itu kayak gini. Dia dapat kayak gini dari backend terus kemudian ditampilin. Ya, sampai sini conclude dulu. Jadi kita sudah sukses buat inject external knowledge ya dengan sesimpel ya copy aja di atasnya. Context injection. Context injection itu bisa macam-macam ya. Kalau tadi ada pertanyaan soal apakah harus login apa enggak. Bisa jadi kita memaksa user harus login. Benefitnya apa? Kalau dia login, kita bisa inject informasi soal user itu di atas. Kita tahu bahwa user itu laki-laki atau perempuan, tinggalnya di mana gitu. Jadi customer service agent-nya juga bisa lebih ini ya, lebih cocok kan. Kalau perempuan mungkin manggilnya sis, kalau laki-laki mungkin bro. Itu kan hanya tahu ketika kita punya konteks soal user itu. Terus bisa juga outputnya structured. Karena outputnya structured, bisa gampang dikonsum sama mesin. Jadi kita sudah sukses membuat GPT bisa komunikasi sama mesin. Satu arah ya, dari GPT ke mesin. Nanti akan ada arah sebaliknya. Oke, stop dulu. Ada pertanyaan? ChatGPT bisa dikomunikasikan dengan produk teknologi seperti robot membentuk manusia untuk bertanya jawab seperti layaknya berkomunikasi pada umumnya. Bisa aja. Mungkin yang menarik adalah dikombinasikan dengan voice recognition. Udah ada juga tuh yang bikin text to speech sama speech to text. Jadi bisa dalam bentuk teks diubah menjadi speech, bisa juga dalam bentuk speech dalam kata-kata diubah juga menjadi teks.
Jadi output dari sini bisa jadi nggak harus dibaca, tapi akan diucapkan sama botnya. Itu bisa. Mungkin walaupun dalam bahasa Indonesia masih agak kaku ya. Kalau dalam bahasa Inggris sudah cukup banyak yang bagus. Bahkan ada juga yang bikin ini, namanya karakter.ai. Ini bukan. Oh, sekarang ada ini ya. Intinya di sini kita bisa chatting dengan karakter. Tadi kan kita sudah belajar tentang persona kan di atas. Kita bisa buat GPT galak atau GPT-nya jadi friendly atau GPT-nya ngomongnya dalam lagu gitu. Bisa juga misalnya bisa juga GPT dibikin sebagai diri kita sendiri. Misalnya saya kan punya gaya bahasa seperti ini gitu kan. Ya bilang aja, kita instruksikan GPT tolong jawab dengan cara ini, nama kamu adalah Levi, hobi kamu adalah ini, dan seterusnya gitu. Kemudian dirilis. Nanti orang lain kalau mau chatting sama bot itu, mungkin akan ngerasa bahwa, oh itu chatting sama Levi gitu. Ada yang bikin, terutama buat influencer gitu kan. Mungkin ada fansnya yang pingin komunikasi lebih dekat lah sama influencernya. Ya dibikin botnya. Dan itu laku. Ya contohnya seperti Jarvis di Iron Man. Jadi bisa bikin dataset chatbot secara otomatis hanya ngasih injek contoh serta format yang dimau. Dataset chatbot. Kurang paham dengan maksud dataset chatbot. Ya tapi bisa kita ya ngetrain dengan tadi ya, diinjek. Kita lanjut dulu. Nah, tapi tadi mungkin ada pertanyaan ya, kan ada limitnya tuh berapa karakter yang diinjek. Tadi ada limit, mungkin cuma puluhan halaman atau ratusan halaman. Makin banyak sih memang, tapi kita nggak mungkin injek semuanya ke situ. Kayak kita nggak mungkin injek 100 megabyte PDF ke situ semua gitu. Ada limitnya. Contoh yang simpel misalnya. Sekarang jam berapa ya? Coba aja tanya di GPT. What time is it? Dia nggak bisa jawab harusnya. Salah. Nggak pakai yang ini. Kalau pakai yang coding dia bisa jawab. Tapi salah ya. Iya, jawabannya salah. Jangan pakai yang code interpreter. Kita pakai yang biasa aja. Jam berapa sekarang? Nggak bisa kan? Agak OT dikit, GPT bisa bantu kita buat belajar ya. Saya pakai itu sih buat belajar. Use case-nya baca buku, terus kemudian ada yang nggak paham sama yang dijelasin di buku, tanya aja ke sini. Apa itu? Nggak tahu apa. Linear regression. Dia bantu jawab. Kalau kita belum paham, kita tanya lagi aja. Nggak ngerti nih. Variabel dependen ini. Itu apa ya? Apa ya? Ya nunggu ngetiknya selesai. Dan seterusnya gitu ya. Dia kayak guru yang sangat sabar. Iya, ada limitnya. Kayak guru yang sangat sabar yang menjawab pertanyaan kita sih. Anyway, balik ke sini. Tadi tanya jam kan nggak bisa. Tapi ya ini ya. Ini ya. What time is it gitu. Jawabannya dia nggak tahu. Tapi bisa kita injek tadi kan. Kayak sistem message. Kalau kamu ditanyain soal waktu, jawab dengan, nah ini saya coding nih dengan waktu sekarang. Kalau ini dijalanin, bisa dapat 2014. Karena sama kayak tadi ya, kayak di copy paste di atasnya, jawab dengan jawaban gini gitu. Tapi kan nggak mungkin semua informasi kita injek di atas kan. Nanti ditanya lagi nih, kalau kamu ditanya soal bulan, jawab dengan apa gitu. Berarti kan perlu ditambahin. Kalau kamu ditanya soal bulan, jawabannya ini. Kalau kamu ditanyain soal tahun, jawabannya ini. Jadi panjang banget promnya. Dan ada limit tadi.
Bagaimana kalau sebaliknya? Kita bikin GPT-nya yang bisa inisiasi buat tanya ke kita. Jadi, kasih tahu GPT kayak gini. Ini pertanyaannya, sama kayak tadi, jam berapa? Sistem message-nya saya bikin gini. Kamu chatbot, ya tolong jawab pertanyaannya, tapi kamu punya tools berikut, time sama date. Time ini akan balikin waktu sekarang, date ini balikin date-nya. Output-nya formatnya kayak gini. Jadi direct output-nya JSON ya. Direct answer, ini jawabannya. Kalau kamu punya jawaban langsung. Tapi kalau kamu nggak paham, if you need to invoke external tools, jadi kayak kita ngasih alat gitu ke GPT. Kita ngasih jam ke dia. Bayangkan GPT cuma otak gitu. Dia cuma bisa ngomong. Dia nggak punya jam, nggak punya apa-apa, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Di sini kita kasih jam. Nah, dengan ini, dengan kasih kayak gini, ketika ditanya jam berapa sekarang, balikan dari GPT kayak gini nih. Dia bilang bahwa ini sama kayak output di sini ya. Jadi ini terserah ya. Cuma di sini saya bilang pinginnya outputnya kayak gini deh. Kalau kamu butuh tools, isi invoke external tools-nya dengan tools yang kamu butuhkan. Ini seolah-olah GPT bilang bahwa aku nggak tahu jawabannya, tapi aku butuh tools namanya time. Termasuk ini ya, kalau ini kan what time is it ya. Kalau tanya what date is it, dia jawabannya tools-nya harusnya date gitu. Dia bisa curhat ke kita, bisa minta ke kita, saya nggak tahu jawabannya, saya butuh bantuan nih tools namanya date. Ini kurung buka kurung tutup, ini terserah kita aja sih. Cukup umum di coding kayak gini kan, tapi ya bisa gini juga nggak apa-apa. Nah, karena bisa bentuk gini, ini perlu coding ya, jadi kita bisa, ini abaikan aja, kita bisa nge-pulse outputnya. Ini kita baca outputnya, terus kita cek apakah dia butuh invoke external tools. Kalau dia butuh itu, kita cek tools-nya apa yang dibutuhkan. Kalau dia butuh time, kita bantu, kita dapetin time-nya. Jadi kan GPT tadi tanya balik kan, saya nggak tahu, saya butuh time gitu. Kita membantu dia, kita dapetin time-nya, terus kita print output-nya. Kalau date, kita dapetin date-nya. Tapi kalau dia nggak butuh external tools di sini, ya udah kita balikin jawabannya si GPT. Hasilnya kayak apa? Automation dapat ini. Jadi ini kolaborasi antara GPT sama code kita. GPT cuma ngasih tahu, saya nggak tahu jawabannya, saya butuh tools namanya time. Terus code kita akan akan tahu bahwa GPT butuh time dan akan manggil sistem buat dapetin time-nya. Tapi kalau kayak gini, who are you? Ini si GPT balikannya kan nggak butuh external tools ya. Dia cuma balikin direct answer nih. Karena cuma direct answer, ya udah kita balikin direct answer-nya. Jadi ini jawaban langsung dari GPT. Tanggal berapa sekarang? Ini bisa bahasa Indonesia ya. Ini GPT sama, dia nggak tahu. Dia bilang, oh saya butuh date nih. Kemudian program saya membantu mendapatkan date-nya. Nah, menarik karena kita sudah sukses membuat GPT bisa komunikasi sama sistem kita. Ketika GPT bingung, dia akan minta tools-nya. Program kita akan eksekusi tools itu. Konsekuensinya apa? Tadi kan tools-nya cuma jam kan. Tapi bisa apapun. GPT jadi bisa baca file, nulis file, atau menghapus juga bisa. Gimana caranya? Ya udah bilang aja di atas. Kalau kamu butuh menghapus baca file, bilang aja gini, read file. Kasih nama file name-nya. Read file gitu. Ya, kayak gini. Atau nulis file juga bisa. Delete file juga bisa. Invoke terminal juga bisa. Manggil HTTP juga bisa. Matiin komputer juga bisa juga kalau kita program. Shutdown gitu. Shutdown the komputer. Terus di sini kita tinggal handle aja. Kalau dia bilang butuh external tools-nya adalah shutdown, maka matiin.
Ya, nggak cuma gini sih. Dia akan manggil. Saya nggak tahu cara matiin sistem gimana. Shutdown the computer. Biasanya kayak gini doang sih. OS call to shutdown the computer. Bisa nggak? Nggak bisa. Tadi kayaknya sempat muncul nih. OS dot. Nah, ini bisa. Again, tadi saya nggak penting sinteks kayak apa. Untuk zaman sekarang ya. Ini bisa jadi salah. Perlu double check ya. Saya juga nggak hafal. Tapi kayak benar deh di Windows. Nggak tahu. Perlu cek ya. Ya. Terus gimana cara shutdown? Ya udah bilang aja, chat aja. Matiin komputer dong gitu. Bisa matiin. Bisa macam-macam. Bisa baca database juga. Ya apapun bisa selama kita bisa codingnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nanti ini dibuat dalam bentuk website atau dalam bentuk program aja. Bisa juga dalam website, kalau mau. Ya, terserah. Buat website, bukan buat bikin terminal app, buat bikin aplikasi di HP juga bisa. GPT udah punya dataset trend. Lalu informasi itu kita replace pakai inject untuk mengubah dataset trend. Hanya di room chat kita. Iya, hanya di, mungkin maksudnya di sini kan. Iya, jadi injeksi ini cuma berlaku untuk chat yang di sini. Buat orang lain nggak kena impact-nya. ChatGPT data yang dimiliki terbatas di 2021 karena memang di trendnya cuma sampai tahun itu. Kenapa cuma sampai tahun itu? Karena training mahal, bisa miliaran, ratusan miliar atau mungkin triliunan. Kenapa nggak di-run dengan yang baru? Nggak tahu. Mungkin memang nggak gitu worth it, atau ada fokus lain, atau mungkin dirasa sudah cukup. Mungkin data-data baru juga nggak gitu nambah value banyak. Nggak tahu sih alasannya. Oke, saya masih punya waktu 15 menitan. Kita masuk ke materi utama. Jadi atas tadi ngasih foundation ya. Sebenarnya saya kalau ngajar suka gitu sih, kasih konsepnya dulu. Bisa aja sebenarnya langsung jelasin ini, tinggal pakai gitu. Cuma kalau nggak tahu foundationnya, nggak tahu bagaimana itu bekerja, jadinya ya kurang seru gitu ya. Jadi nggak tahu konsep. Cara belajar kita kan pengennya konsep kan. Implementasi nggak, bukan fokusnya. Si semantic kernel itu implementasinya. Itu bisa berubah-ubah gitu. Bisa jadi ya udah nggak populer lagi, ada yang lain. Tapi kalau konsepnya sama kayak di atas tadi. Ada lainnya. Semantic kernel itu dari Microsoft. Ada juga namanya LangChain. Itu open source juga. Sama bentuknya, goalnya sama. Konsepnya juga sama gitu. Cuma sinteksnya beda. Kalau kita cuma ngerti sinteks, ya kita cuma bisa pakai semantic kernel. Tapi kalau kita ngerti konsep, kalaupun kita mau pakai LangChain, itu juga bisa. Mungkin ini nggak penting, ini buat instalasi aja. Ini juga nggak penting, ini cuma buat initialize kernelnya, semantic kernelnya. Ini dapetin API key. Ini kita bilang mau pakai GPT-4 gitu. Ya, saya juga nggak hafal ini. Nah, yang menarik di sini. Jadi ada namanya semantic function. Ada native function, ada juga semantic function. Semantic function itu bikinnya gini. Ini sebenarnya prompt aja sih kayak tadi. Ini saya bikin prompt buat bikin TLDR, too long didn't read, summary-nya ya. Untuk input ini. Jadi input ini akan diganti dengan ini ya. Ini apa namanya? Ini kan jadi function summarize nih. Dia punya parameter ini. Parameter ini akan menjadi input di sini. Jadi ini seolah-olah ngopi ini ke dalam input sini. Terus di bawahnya ada perintah buat bikin TLDR-nya. Sama kayak di ChatGPT ya. Di chatnya. Ini input dari sini. Kita copy di atas sebagai konteksnya.
Kemudian ada perintah buat bikin summary-nya. Nah, enaknya semantic kernel sama aja dengan yang kita bahas tadi. Kita bikin function chat kan tadi. Kalau di sini ya udah dibikinin sama mereka. Bisa kita pakai. Code kita jadi lebih simple. Ini dia nge-summarize ya. Sama kayak yang udah kita bikin di atas tadi. Cuma ini ya udah dibikinin sama semantic kernel. Caranya juga simple kan? Bikin functionnya, programnya kayak gini, jadi functionnya kita pakai functionnya. Nah, sama konteks bisa kita injek juga. Contohnya, kalau teman-teman bingung sinteksnya ini, nggak perlu khawatir. Konsepnya yang penting paham tadi ya. Ini saya cuma mau jelasin. Jadi ini bisa input, bisa juga kita kasih additional konteks. Ini number of words. Jadi ini kan pengen nge-summarize kan. Input ini the thing that we want to summarize. Ini pengennya summarize-nya seberapa panjang gitu. Nah, ini bisa kita kasih konteksnya di sini. Kita pengennya 8 aja. Jadi ini seolah-olah nge-copy ini ke sini. Ini jadi 8. Terus yang input ini akan digantikan sama yang ini. Ya, ini cuma minta ini disummarize menjadi 8 kata. Outputnya gini, 8 kata. Ya. Terus, again, kalau bingung di sini nggak apa-apa. Ini implementasi ya. Yang penting konsepnya paham di atas tadi. Ada juga native function. Kalau yang semantic function tadi, itu buat manggil prompt gitu. Ini buat manggil GPT. Ini akan dikasih ke GPT. Itu semantic function. Kalau native function, itu code Python biasa. Kayak gini. Ini file IO skill. Dia bisa baca file. Dan code-nya ini ya code Python. Dia akan baca dari konteksnya, dapatin path lokasi file yang ingin dibaca. Kemudian dia akan balikin isi filenya. Kita kasih deskripsi di sini. Deskripsi ini penting, nanti akan kita lihat kenapa ini penting. Ini seolah-olah ngajarin ke GPT bahwa kamu punya tools buat I/O, baca file. Sama kayak konsep tadi ya. Kita ngasih tahu kamu punya tools buat jam, date, dan lain-lain. Di sini kita ngasih tahu kamu punya tools buat I/O, input-output file. Deskripsi toolsnya ini. Jadi ini ada tools namanya read file. Read file itu ngapain? Gunanya ini gitu. Jadi kita ngasih tahu ke GPT, kamu punya tools namanya read file, gunanya ini. Jadi kalau kamu butuh baca file dan dapetin kontennya, kamu pakai function ini. Nah, ya ini cuma manggil function read file tadi. Ya dia bisa baca file ya. Ini saya punya file namanya secret.txt, dibaca filenya, kemudian minta disummarize. Dia juga punya built-in skills. Jadi udah ada nih skill-skillnya kayak HTTP skill. Dia bisa baca website. Ini kalau saya execute, bentar. Init kernel di atas. Kalau itu saya execute, dia akan bisa baca website Wikipedia. Ya, ini isi Wikipedia HTML ya. Cukup panjang, saya hapus aja ya. Dia juga punya ini salah satu contoh lain. Ini skill yang udah bawaan semantic kernel, bisa baca, bisa dapetin time. Ini dia dapat ya waktu hari ini gitu ya. Masih banyak lagi di sini. Tapi ini juga simpel aja sih. Kalau kita bikin sendiri juga gampang. Ini ada skill buat matematika, HTTP, baca file, time. Kalau kita lihat implementasinya juga ya cuma gini doang sih. Dapetin date-nya, dapetin today, dan lain-lain. Nah, kenapa kita bahas tadi? Karena ada yang namanya planner. Ini yang wow banget di LangChain atau semantic kernel. Misalnya, kita punya tugas nih. Tolong baca, dapetin time sekarang, dan tulis
tulis time-nya itu ke dalam file namanya time.txt. Di sini, ini belum ada apa-apa ya. Kalau kita execute, ini, nah, file IO skill-nya hilang. Kalau kita execute ini, write file. Ada yang ke-skip tadi. Oh, kehapus. Oh, sorry, ini. Bentar. Ya, ini kalau kita execute, dia akan, ini code biasa ya, dia akan dapetin, dia pakai skill, time skill, dapetin waktu sekarang, dapat waktunya, kemudian kita pakai skill write to file, kita tulis si current time ke dalam sini, write file-nya. Kalau kita lihat filenya, di sini, udah jadi filenya, dan nggak di sini ya. Kenapa? Bentar. Ini bukan konten kayak input. Ya, ada ya. Ada. Simple. Tapi ini belum wow. Ya, dia cuma manggil function now, dapat outputnya disimpan di file. Goal kita adalah tadi ya perintahnya ini. Please get the current time and relate it to files/time.txt. Yang lebih simpel adalah pakai planner. Caranya kita nggak perlu coding apa-apa, kita copy aja ini perintahnya. Terus kita kasih ke sini, ke planner. Ini copy paste tadi ya. Please get the current time, ditulis di sini gitu. Kita kasih ke planner. Kita kasih tahu juga ke si kernelnya tadi, semantic kernelnya, bahwa kamu punya skill buat dapetin time. Ini import skill ya. Dan kamu juga punya skill buat file IO. Ini sama kayak tadi di atas banget ya, yang kita bahas konsepnya. Kita introduce skillnya, time, date, dan lain-lain. Silakan pakai kalau butuh. Ini juga sama. Kita kasih tahu ke semantic kernel, kamu punya skill ini, punya skill ini. Kalau butuh skill ini, let me know aja. Nanti akan kita bantu buat dapetin time sama file IO. Remember, GPT nggak bisa melakukan itu ya, harus kita bantu. Tapi ya udah, perintahnya ini. Tolong dapetin time, tulis di ini. Kita nggak ada coding sama sekali selain ngasih skillnya, kasih ke planner-nya, kemudian kita bisa print nih. Plan-nya apa nih yang kamu rencanakan? Output-nya ini. Jadi dia ngasih tahu, plan pertama saya dapetin time dulu. Setelah dapat time-nya, tulis di sebuah file, nama lokasi filenya di sini. Dia udah bikin plan-nya. Terus kita execute plan. Output-nya, kalau kita execute ini, coba kita execute. Dan kita lihat filenya, dapat ya, 83354. Ya. Asik ya. Jadi kita nggak, kalau sebelumnya kita masih harus coding kayak gini, ya simple sih. Dapetin time-nya, habis itu tulis di file. Kalau di sini, kita bahkan nggak coding apapun. Kita cuma kasih skill-nya, kita kasih instruksinya, dan dia bisa melakukannya. Instruksi ini bisa panjang juga ya. Bisa, oke, baca file ini, di file itu ada nama orang nih. Coba googling nama orang itu. Bisa googling apa enggak? Bisa juga. Ada skill namanya search gitu. Googling nama orang itu, cari LinkedIn-nya, kemudian cari tahu emailnya apa. Nggak perlu coding, kita kasih teks aja yang sesuai dengan yang saya ucapkan tadi. Terus dikasih skill buat googling, buat cari email di LinkedIn, ya macam-macam. Contoh lain ini, di sini saya kasih skill, HTTP skill, buat bisa baca website. Terus saya kasih skill juga buat summarize.
Ini apa, nggak perlu khawatir. Sinteks ya, silakan baca sendiri. Intinya kita kasih 2 skill ini. Terus saya minta gini, tolong dapetin konten dari sini, panjang nih. Ini nih kalau dibuka, sebenarnya cuma novel aja sih. Novel. Terus setelah baca dari situ, tolong di-summarize gitu ya. Udah, kita kasih ke planner. Plannernya bisa bilang bahwa oke, dapetin HTTP call dulu ke input ini. Kemudian setelah itu summarize. Hasilnya jadi summary-nya. Ini bisa dicombine panjang ya. Terserah kita ngasih skill apa. Misalnya summarize terus bikin jadi capital letter gitu. Ya udah kita tinggal kasih skill buat bikin uppercase gitu. Nanti di sini akan setelah summarize ada juga uppercase. Ya, macam-macam ya. Oke, sampai sini stop dulu. Waktunya masih ada bentar. Kalau ada pertanyaan. Iya, ini pakai VS Code codingnya. Ya, harus bisa coding. Tips belajar, dicoba. Python ini bahasa pemrograman yang paling simpel ya, cukup simpel sebenarnya. Terus kalau bingung gimana, tanya ChatGPT aja. Beneran, membantu banget. Kalau ini nggak ngerti, tanya ChatGPT. Copy paste aja. Ini kok ada error ya di sini gitu. Kadang dia bisa bantu. Karena waktunya mau habis, mungkin langsung ke sini ya. Ini poin terakhir. Yang tadi saya bilang, ada namanya lama index. Ini kayak ya LLM itu GPT dan kawan-kawan ya, large language model. Buat pertanyaan tadi sih, tadi kan cara ngasih info tambahan itu dengan nambahin konteks injection kan. Tapi ada batasnya juga, berapa konteks yang bisa kita kasih. Dengan lama indeks, kita bisa ngambil dari banyak tempat. Contoh ini, saya punya novel di sini. Novelnya ini panjang. Alice the Wonderland. Ini panjang sampai bawah. Panjang ya. Terus ya di sini saya cuma download aja sih filenya. Nah, di sini baru pakai ya setelah di-download, ini cuma download doang. Bentar. Kenapa error? Belum ada folder doc kayaknya. Ya, ini cuma download. Jadi sekarang saya punya filenya di sini. Ini sama kayak tadi ya, panjang 3000 baris. Terus kita tinggal kasih ke lama indeks nih. Kita kasih lokasinya di mana. Terus dimasukin ke vector store. Waktunya kurang sih buat bahas lebih dalam ini. Mungkin di bootcamp bisa kita bahas lebih dalam satu-satu. Udah dapat indeksnya. Terus indeks itu kayak database lah ya. Ya, walaupun bentuknya vektor ya. Ya kayaknya nggak sempat jelasin lebih dalam. Ya intinya di load aja, terus habis itu disimpan di file. Jadi kayak dia membaca dokumen tadi, diubah dalam bentuk vektor. Kenapa vektor? Karena kita mau butuh semantic search. Terus disimpan. Terus setelah disimpan kita load nih indeksnya. Setelah di load, kita bisa pakai itu, bisa chatting sama si dokumennya. Di sini saya tanya kan, who is Alice gitu. Dia bisa jawab. Terus jadi dia kayak membaca novelnya tadi yang panjang itu. Kemudian kita bisa tanya sama novelnya, sama indeksnya. Terus bisa juga minta di-summarize dong dalam satu paragraf gitu. Males kan baca novel panjang gitu. Ya dia jelasin sampai dia ngasih tahu endingnya juga kayak apa. Jadi spoiler ya.
she returns to reality, but bla 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 gitu. Nah, ini kan demonya cuma baca file teks, tapi bisa macam-macam. Wikipedia juga bisa. Jadi ada namanya Wikipedia Reader. Ini saya minta buat cari di Wikipedia tentang Indonesia, Bali, sama Jakarta. Udah nih, udah ke-load. Terus kemudian kita bisa tanya sama dokumen itu. Jadi dia ada beberapa pages kan, tiga pages gitu. Di load, kita bisa query berapa jumlah penduduk Indonesia. Dapat jawabannya. Apakah ada rel kereta api di Bali gitu? Dapat. Ini berdasarkan tadi Wikipedia tentang Bali. Terus Bali itu di-inhabited kapan? Dihuni kapan? Ada di sini. Ini info ini dari Wikipedia tadi. Jadi gitu, lama indeks. Yang menarik adalah lama indeks itu punya namanya lama hub. Tadi kan Wikipedia. Di sini dia punya banyak data loader. Misalnya, kita pingin dia bisa baca Google Docs gitu. Ya, search aja Docs. Di sini ada Google Docs. Nah, ini ada caranya. Tinggal copy segini aja. Terus kita tinggal kasih ID-nya Google Docs-nya apa. Dia akan baca dari Google Docs itu. Dan kita bisa tinggal tanya-tanya ke Google Docs itu. Jadi kalau di kantor atau kalian punya catatan banyak Google Docs, kasih aja ke sini. Dan ini nggak cuma satu ya, bisa multiple ya. Kasih banyak itu, koma banyak. Kita bisa tanya sama Google Docs itu. Macam-macam. Ini ada juga kayak PDF gitu, kayaknya ada juga. Ya, ada PDF. Jadi kalau kalian punya dokumen di folder tertentu, kasih aja semuanya ke lama indeks. Kita bisa tanya apapun tentang yang ada di dokumen itu. Apalagi? Database bisa juga, file tentunya bisa, Gmail juga bisa. Kayaknya dia bisa baca email kita. Jadi kayak tanya, ini email apa yang paling baru gitu. Mungkin dia bisa juga. Belum nyoba sih. Tapi kan bisa. Ada juga Google Drive tadi ada ya. Kalender. Nanti kita bisa chatting. Hari ini agendanya apa ya? Besok jam 9 sampai jam 10 kosong apa enggak? Mungkin bisa. Belum nyoba. Silakan dicoba. Jadi ya kayak bikin Jarvis ya. Obsidian kalau suka nulis di situ, Notion. Kalau catatan teman-teman ada di Notion, kita bisa pakai. Ya, mungkin itu materinya.